Hai guys, welcome back again. Happy weekend. Di Bitcoin Update kali ini kita akan bahas sedikit soal price action dan ada satu indicator yang menarik yang saya pengen sharing sama teman-teman. Ini sebetulnya belakangan lagi banyak dibincangkan oleh para ya banyak ya yang ngomongin, yaitu indicator hash ribbon. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu, hash ribbon ini dipercaya sebagai salah satu indicator untuk kita mengidentifikasi bahwa ada potensi buying opportunity di market. Dan mari kita cek langsung aja kali ya. Jadi indicator hash ribbon itu kalian bisa search di indicators, kalian tinggal klik aja indicators and then kalian search hash ribbon, tulisannya itu hash ribbon kayak gini guys ya. Lalu saya doing a little bit research and then saya menemukan beberapa fakta menarik, dan saat saya coba gunakan si hash ribbon ini, menariknya adalah si hash ribbon menunjukkan bahwa kita sudah berada di buying opportunity. So apakah ini suatu kondisi yang menarik teman-teman ya? Apakah ini benar-benar menjadi sebuah potensi bottom untuk penurunan saat ini? Oke, nanti sebelum kita ngomongin lebih jauh, saya nanti akan bahas di price actionnya time frame daily. Jadi teman-teman punya gambaran juga. Nah, sebelum kita ngomongin lebih jauh, kita pelajari dulu sedikit kali ya. Hash ribbon itu apa? Oke, so what is hash ribbon indicator ya? The Bitcoin hash ribbon indicator tries to identify periods where Bitcoin miners are in distress and may be capitulating. Okay? Jadi ini hubungannya dengan para miners Bitcoin nih. The assumption is that such period can occur when the price of Bitcoin is at major lows and may therefore present a good opportunity to buy the dip. So, basically, based on hash ribbon indicator, kalau misalnya kita ngelihat sebuah, kalau kita bisa bilang guys ya, ini based on historical data ya. Jadi, pernah muncul ya indikator buy-nya ini sekitaran tanggal berapa nih? 8 Agustus ya, 7-8 Agustus. And then kita ngelihat ada a good opportunity ya. Kemudian, indicator hash ribbon juga pernah muncul itu di kisaran 3 Desember 2020, and then we see price going up very significant ya. And then another hash ribbon muncul itu sekitaran tanggal ya 10 Juli 11 Juli, and then kalian bisa lihat ya market going up ya, basically like this ya. After hash ribbon muncul buy, market going up ya to the new high level. And then sama di sini pun sama naik, and then di sini pun sama naik ya. Cuman menurut saya maybe hash ribbon kali ini menunjukkan indikator yang lebih mengarah ke kita bisa bilang lebih ke arah relief rally ya. Jadi ada potensi kemungkinan tekanan pressure sellersnya saat ini sebatas sampai di range price kisaran $20.500 atau 19 ribuan dolar. Kenapa saya katakan masih ada spare jarak ya daripada si market sendiri, karena memang saya pribadi melihat masih ada satu potensi sekali penurunan lagi before kita mengkonfirmasikan apakah ini memang betul-betul bottom atau ya kita masih jauh dari bottom gitu ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah guys, even though kita katakan ini bottom ya, ini kalian juga bisa lihat ya, ini price condition yang terjadi pada kisaran 2019. Basically harga Bitcoin turun, and then kita ngelihat ada spike and then turun, and then sideways untuk jangka waktu yang lumayan panjang. Kemudian muncul hash ribbon indicator menunjukkan bahwa di situ ideal untuk buy, and then you buy the dip. You see the price going up, and then boom, black swan effect ya. Jadi bukan berarti muncul indicator hash ribbon buy ini itu udah pasti kayak confirm 100% pasti positif gitu ya. Ada kalanya kondisi-kondisinya mungkin nggak selalu betul-betul masuk ke bull run ya. Jadi setelah sekian lama ya, finally muncul lagi nih indikator si hash ribbon ini. That's why ya, ini kalau kita lihat ya dari indikatornya sendiri, kalau misalkan dia sudah mulai berpotongan ya dari kita ngelihat dari line merah ini ya, line biru ini udah mulai berpotongan. Ini sebenarnya sifatnya sama kayak moving average lah teman-teman ya. Jadi begitu dia udah crossing, ada potential untuk market bisa maybe a little bit rebound. Kita nggak bilang dia benar-benar totally masuk ke bull run, but still this might be a very good indication ya. Kita belum tahu apakah
dalam waktu dekat akan tereksekusi dengan baik. Tapi yang pasti ya ini bisa menjadi pertimbangan untuk kita kembali melakukan reakumulasi. Saya pun ada pertimbangan, terakhir saya beli Bitcoin itu di harga sekitaran $21.800 ya, akumulasi yang saya lakukan. Dan mungkin dengan pertimbangan munculnya si indicator ini, saya akan mencoba untuk re-entry again. So basically I'm doing average ya. Jadi saya akan masuk lagi maybe sekitar 5-10% dari portofolio yang memang saya sudah siapkan, atau aset yang memang saya sudah siapkan untuk beli Bitcoin. Dan saya rasa ini a good deal ya. It's a very good deal. Kenapa? Teman-teman kalau misalnya nonton video saya yang terakhir ya, kita ngebahas tentang bagaimana likuidasi yang terjadi pada pergerakan kemarin, dan itu sekitar $400 juta. Yang menarik adalah $400 juta itu hanya menyebabkan turunnya sejauh ini loh. Ya, jadi ini ada sebuah pertimbangan yang saya pribadi lihat, entah teman-teman lihat atau tidak, but I think this could be a very good deal. Ya, kita ngomongin good deal dulu deh ya. Kita nggak ngomongin totally bottom, tapi ini good deal untuk start to accumulate again. So basically saya mungkin akan mulai coba pertimbangan untuk start beli spot lagi sekitar 5-10% dari total aset yang memang saya sediakan akan saya belanjakan untuk Bitcoin. Dan ya, ini sebenarnya bukannya financial advice ya teman-teman sekalian, tapi memang kita di sini hanya meresponi apa yang kita lihat saat ini. Ini by the way chartnya Coinbase dengan si Binance itu beda ya ternyata ya. Tadi setelah saya tarik garis di Binance, ini sebetulnya ada potensi kita udah di bagian bawah daripada si trendline. So kayak gini ya. Tapi di Coinbase menarik, dia malah berbeda teman-teman ya. Oke ya, mungkin saya nggak usah terlalu pusingin lah ya teman-teman ya. Tapi yang pasti adalah hash ribbon itu something yang menarik. Oke. Nah guys, sekarang kita ngomongin dari time frame daily ya. Saya katakan tadi kenapa saya bilang masih cukup confident bahwa ya even kita ngelihat ada indicator ya tadi hash ribbon ya udah kelihatan cukup positif, bukan berarti market kemungkinan langsung akan naik signifikan, karena saya pribadi ngelihat masih ada potensi ABC corrective pattern. Jadi jatuhnya dia turun signifikan ke harga sekarang, and then dia B ya, naik rebound a little bit, and then C wave untuk confirming B wave-nya, baru kemudian dia naik ke C wave-nya, dimana proses tersebut seharusnya diiringi dengan 1, 2, 3, 4, 5 ya kan, and then ya kita confirm di situ adalah area wave C-nya kita ya, atau C wave-nya kita. Dan ini mungkin untuk memperjelas saya akan ubah jadi mikro supaya teman-teman bisa lihat dengan lebih jelas ya, kira-kira seperti ini teman-teman. Oke. So ini adalah A-nya, kita lagi korektif ABC, and then kita going C wave korektif sampai 28.000 or maybe $30.000 sekaligus confirming wave 4-nya kita, baru kemudian ya maybe kayak tragedi Black Swan yang terjadi tadi ya teman-teman ya, walaupun udah muncul hash ribbon ternyata kita tetap terreject dan akhirnya testing lagi ke lower price maybe 15.000 17.000, dan saat ini ya itu menjadi pertimbangan saya untuk saya perhatikan ya di kondisi Bitcoin saat ini. Dan memang kalau misalnya dari segi indicator sendiri kalian bisa lihat ya, saya akan hilangkan RSI dulu, saya akan munculkan si stochastic RSI. Ini kita sudah masuk ke teritori oversold-nya dia ya. Dan biasanya kalau misalkan kita di range oversold, gak lama berselang itu ada potensi market terjadi rebound ya, kayak gini. Ini oversold, and then ya kita lihat dia rebound ya. Di sini pun sama, oversold, and then kita ngelihat market start rebound ya. Mungkin saat ini pun even kita oversold, bisa jadi prosesnya kayak gini guys, baru benar-benar confirm ada potensi rebound. Oke. Nah itu sekilas yang saya lihat di time frame daily. Mungkin saya nggak akan banyak bahas di time frame hourly-nya ya. Sekilas saya pengen tunjukin ke teman-teman aja, ini ada trendline yang terbentuk. So menarik untuk di follow up ya. Kita lihat dulu bagaimana reaksinya si market saat ini di trendline, apakah dia berhasil nge-breach dari struktur market yang saat ini terlihat ya kayak gini, and then dia confirm maybe a little bit pullback, baru dia rebound lagi ya. Saya mungkin pertimbangkan untuk enter long kali ya. Ya, tapi nantilah kita lihat dulu teman-teman ya. Jadi jangan FOMO ya. Make sure kalian do your own research before kalian decide apakah ini adalah trade yang menarik, apakah ini memang saat yang tepat untuk akumulasi. Dan ya, leave your comment in down below ya. Make sure kalian juga share idea kalian, apakah kalian setuju, agree dengan hash ribbon indicator. Alright, I think that's it teman-teman. Thank you so much for watching. I hope you guys enjoy the content, and yeah,
let's pray for the best and prepare for the worst. Jadi please, kalaupun transaksi jangan all in ya. Pertimbangkan money management dan risk managementnya. I think that's it. God bless everyone. Have a nice weekend and cheers. Bye bye.